Hai Sobat RPL, perkenalkan saya Seni Agustin. Pada hari ini dan kesempatan kali ini, kita akan membahas hal yang menarik, yaitu kesempatan kuliah jalur rekognisi pembelajaran lampau atau bisa kita singkat sebagai RPL tipe A. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat menggunakan pengalaman dan pembelajaran di masa lampau untuk memajukan dan membentuk masa depan. Di sini narasumber kita yaitu Bapak Wakil Rektor Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Universitas Widyatama, Bapak Dr. RWD Rusmawan Kusuma, SEMSI AKCA. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa dan berdiskusi dengan Bapak hari ini. Saya di sini akan membahas beberapa pertanyaan dengan Bapak. Salah satunya yaitu, apa itu rekognisi pembelajaran masa lampau? Rekognisi pembelajaran lampau yang kita kenal dengan RPL adalah suatu proses pengakuan pembelajaran yang diperoleh seseorang. Bisa dari pendidikan formal, bisa dari pendidikan non-formal, pendidikan informal, atau dari pengalaman bekerja. Baik, lalu mengapa rekognisi pembelajaran lampau itu penting Bapak? Pembelajaran lampau penting dilaksanakan. Perguruan tinggi diwajibkan, diharuskan menyelenggarakan program rekognisi pembelajaran lampau. Dengan rekognisi pembelajaran lampau memberikan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Bagaimana sih Pak proses rekognisi pembelajaran lampau biasanya dilakukan di perguruan tinggi? Nah, rekognisi pembelajaran lampau bisa dilakukan tentunya dengan berbagai cara. Setiap perguruan tinggi mungkin mempunyai cara yang berbeda-beda. Ada dua jenis rekognisi pembelajaran lampau. Ada yang merupakan transfer kredit dan ada perolehan kredit. Baik, kemudian Bapak, apakah semua institusi pendidikan menerapkan rekognisi pembelajaran lampau? Ya, sesuai aturan dari kementerian, tidak seluruh perguruan tinggi atau program studi dapat menyelenggarakan program RPL. Ada kriteria atau parameter yang ditetapkan, gitu ya. Untuk transfer kredit dapat diselenggarakan oleh program studi yang sudah terakreditasi dan sudah menghasilkan lulusan. Sedangkan untuk program studi yang dapat menyelenggarakan program RPL dengan perolehan kredit bagi program studi yang sudah memperoleh akreditasi paling rendah baik sekali atau B. Oke, baik. Apa sih Pak manfaat dari rekognisi pembelajaran masa lampau itu? Ya, bagi calon peserta didik yang mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau, tentunya banyak manfaat yang bisa diperoleh. Salah satunya adalah pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh masa lampau. Yang kedua, nanti pada proses studinya tentunya dapat menghemat waktu, menghemat biaya, gitu ya, sehingga pendidikan yang dijalankan bisa lebih singkat. Baik, penghematan waktu dan biaya itu menarik ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak batasan jenis rekognisi pembelajaran lampau itu diakui? Ya, nah untuk pembatasan program rekognisi pembelajaran lampau, seperti tadi disampaikan di awal, setiap perguruan tinggi mempunyai aturan dan ketentuan masing-masing. Nanti ada batasan yang dibuat, misalkan pembatasan maksimal mata kuliah yang dapat direkognisi, gitu ya. Nah, dengan pembatasan tersebut itu memberi kesempatan bahwa peserta didik masih dapat mengikuti pembelajaran dengan ciri khas di program tertentu, begitu. Baik, Bapak,
Berdampak bagi kualitas pendidik itu apa ya, rekognisi pembelajaran lampau? Ya, tentunya dengan rekognisi pembelajaran lampau tidak mengurangi kualitas pendidikan yang dilakukan, gitu ya. Program rekognisi pembelajaran lampau itu adalah suatu proses. Jadi bukan bagaimana dengan mudah memperoleh ijazah, tapi cara lain mendapatkan ijazah. Tentunya kualitas proses pendidikan harus tetap diperhatikan, gitu ya. Yang terjadi hanya tadi salah satunya adalah pengakuan atas capaian pendidikan sebelumnya. Proses berikutnya dapat dilaksanakan lebih hemat dan lebih singkat, tentunya dengan kualitas pendidikan yang tetap terjaga. Lalu, bagaimana Pak cara mahasiswa atau calon-calon sobat RPL ini mempersiapkan diri untuk mengajukan rekognisi pembelajaran lampau? Ya, baik. Tentunya calon peserta didik harus mempersiapkan dirinya, karena nanti yang bersangkutan harus dapat menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kompetensi yang dimilikinya, sehingga dapat disampaikan melalui portofolionya, melalui evaluasi dirinya. Nanti program studi melakukan assessment untuk dapat meyakini pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya, sehingga dapat direkognisi. Persiapan yang harus dilakukan oleh peserta didik, mempersiapkan apa yang diminta nanti untuk ditunjukkan sebagai pertanggungjawabannya. Nah, sobat, sudah kita dengarkan langsung paparan dari Bapak Wakil Rektor. Untuk para sobat-sobat RPL yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan sudah memiliki pengalaman dan berminat di bidang RPL, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri ke website rpl.widyatama.ac.id atau datang langsung ke Universitas Widyatama, Jalan Cikutra nomor 204A. Sekian dari kami di podcast kami. Jangan lupa daftar ke Universitas Widyatama.